Em, karena ilusi ya, maka kan saya fokus sekarang kepada fenomena keagamaan. Karena agama sekarang itu mengikuti cara kerja budaya populer tadi, dia memerlukan ilusi. Nah, karena memerlukan ilusi, maka dia mengambil cara kerja ini, apa namanya, budaya populer itu. Apa cara kerja budaya populer? Ya, lihat saja iklannya ya, lihat saja sinetron, lihat saja film, lihat saja produk-produk fashion dan sebagainya. Agar menarik, maka harus fun, harus lucu, harus dalam banyak hal mungkin juga harus sensual. Nah, kalau kritik sensualitas ini mungkin kritik udah terlalu kuno ya, udah 60-an udah banyak kritik tentang itu. Tadi itu misalnya jual Mercedes-Benz di pameran, tapi harus nampilin perempuan seksi di depannya. Menyampaikan dakwah keagamaan, nampilin Inul, kan sama saja itu. Artinya apa? Di dalam dakwah keagamaan juga ada fenomena, dalam kutip ini ada fenomena memanfaatkan sensualitas ini, kalau memang begitu. Tidak hanya fun, tidak hanya hal yang menarik, modis, santai, tapi juga hal-hal yang sensual. Nah itu, jadi ini yang kontradiksi antara doktrin atau ajaran dengan ilusi. Untuk menyampaikan doktrin harus pakai ilusi. Nah itu mungkin kontradiksinya. Kemudian ada yang lain ya. Saya nyebutnya kontradiksi antara interpelasi dan seduksi. Jadi saya di sini sekali lagi ya menggunakan teori pendekatan kebudayaan cultural studies ya. Di dalam cultural studies kajian kebudayaan sangat sentral istilah interpelasi ini. Ini padanannya dengan agama adalah, di dalam agama sangat sentral istilah menyeru, memanggil. Misalnya yang disebut dengan panggilan kan, panggilan azan, panggilan puasa, panggilan Ramadan, panggilan zakat, kan semuanya panggilan. Panggilan itu kan mengajak. Apakah perlu misalnya Nabi itu ya mengajak orang berpuasa supaya orang tertarik berpuasa, kemudian joget-joget dulu gitu? Nah, artinya problem utama di sini adalah mengajak agar orang tertarik. Itulah interpelasi, memanggil, menyeru. Jadi saya rasa agama sangat sentral. Di dalam agama sifat bahwa agama itu adalah seruan. Tuhan menyeru Nabi mengajak manusia mengajak manusia yang lain. Itu kan inti dari interpelasi tadi, mengajak. Dan saya rasa dakwah keagamaan, komunikasi keagamaan, agama itu sendiri bahkan ya adalah seruan, panggilan, ajakan, dakwah. Cuman di pihak lain ada salah satu jenis dakwah yang bukan interpelasi tapi seduksi. Nah, ini sekali lagi di dalam teori cultural studies ini ya, beda antara interpelasi dengan seduksi adalah kalau interpelasi kita mengajak seseorang dengan menyampaikan esensi yang kita tawarkan. Kalau itu adalah panggilan keagamaan, dakwah keagamaan, artinya kita menyampaikan ajaran keagamaan. Nah itulah interpelasi. Contohnya ya, azan itu panggilan. Apakah perlu azan itu dibuat lucu-lucu, fun azan itu untuk agar orang mau sholat gitu? Nah, sepengetahuan saya belum ada kan ya azan yang fun. Pernah dulu di Bandung ya, kalau tidak salah radio, saya lupa nama radionya. Pernah dulu azan itu dibuat iramanya itu irama rap. Jadi ayalah sholat, ayalah pala, jadi irama rap, nggak ada iramanya. Rupanya masyarakat protes, akhirnya mundur kan ya. Karena itu tadi itu nggak diperlukan hal yang begitu dalam manggil orang sholat gitu. Nah, di pihak lain seduksi justru kebalikannya. Seduksi itu mengajak orang, tapi sambil dengan ini memberikan ilusi tadi, memberikan hal-hal yang palsu, topeng, wajah, makeup, seperti orang merayu lah gitu. Supaya perempuan merayu laki-laki kalau tidak ada lipstik kan nggak menang kan ya. Maka dia memerlukan lipstik. Nah lipstik kan
bagian dari seduksi agar si laki-laki tertarik. Itulah seduksi. Jadi seduksi itu menantikan hal-hal yang tidak esensial tapi bisa menghibur, bisa mengalihkan perhatian orang, menghibur, menyenangkan dan seterusnya, sehingga akhirnya orang itu menjadi tertarik dengan apa yang dia jual. Nah itu tadi kan Mercedes-Benz tadi. Jadi perempuan-perempuan yang ada di depan pameran Mercedes itu adalah perempuan-perempuan yang menseduksi, menggoda agar beli Mercedes-Benz. Nah sekarang agama menjadi bagian dari dunia seduksi ini. Artinya apa? Mungkin ada kaitan dengan yang tadi ya. Agar agama bisa hidup, maksudnya bisa hidup itu kalau agama tidak melakukan cara-cara budaya populer itu sekarang ya. Kalau agama tidak menjadi industri hiburan, tidak menjadi bagian dari televisi, saya berasumsi nih ya, barangkali mungkin lama-kelamaan orang tidak tahu lagi apa itu agama gitu. Jadi televisi itu memang menjadi sangat sentral di dalam budaya abad informasi sekarang. Dia satu-satunya pusat media memberikan informasi, begitu juga menyampaikan ajaran dan sebagainya gitu. Nah kalau tidak melalui itu agama mau menyampaikan ajaran di mana, ya kan? Tapi inilah dilemanya. Kalau agama masuk ke dalam dunia itu, maka dia harus mengikuti hukumnya. Kalau agama masuk ke dalam industri televisi, dia harus mengikuti aturan industri televisi. Kita tahu sendirilah bahwa televisi kan memerlukan satu yang disebut dengan television face, wajah-wajah televisi. Kalau ustadznya polos-polos saja tidak bisa melawak, itu bukan wajah televisi. Nah, ustadz-ustadz yang bisa melawak lah yang bisa masuk televisi, karena itulah ukuran televisi. Televisi seperti apa? Televisi komersial. Jadi itu tadi agama telah menjadi bagian dari skema seduksi tadi itu. Oke, nah kemudian hal yang lain lagi, saya di sini mencoba mengkaitkan ini fenomena keagamaan itu dengan imajinasi. Dengan imajinasi. Yang dimaksud dengan imajinasi itu gini aja sederhananya. Tentunya kan ini banyak penjelasan tentang ini ya. Saya yang gunakan istilah imajinasi di sini dengan pengertian begini. Kita membayangkan diri kita sendiri seperti apa. Kalau saya membayangkan diri saya sudah tua ya, tapi saya membayangkan diri saya masih muda, maka saya akan beli sebuah jin yang diiklankan mengatakan ini jin untuk Anda yang berjiwa muda. Karena saya merasa diri saya berjiwa muda. Jadi ada imajinasi tentang diri kita. Lebih luas lagi ada imajinasi tentang umat. Jadi orang Islam itu sebagai umat pasti mengimajinasikan dirinya masing-masing sama gitu. Ya kan? Karena sama ideologi, sama keyakinan. Cara dia berpakaian, cara dia berbicara, pastilah dia memiliki imajinasi tentang umat yang sama. Membayangkan kalau ngomong begini, kalau berpakaian begini, saya rasa seluruh umat Islam itu kan mempunyai bayangan yang sama mestinya gitu kan ya. Itulah imajinasi. Cuman imajinasi ini juga sekali lagi ya bisa dalam konteks imajinasi tentang diri kita itu dibangun oleh orang lain gitu. Nah ini yang disebut dengan kritik-kritik Marxis terhadap budaya populer tadi. Jadi budaya populer itu sebuah kebudayaan di mana kita tidak sempat lagi berimajinasi. Kenapa? Disuguhkan pada kita lewat barang-barang, lewat style, lewat gaya hidup, dan kita tinggal beli kan ya. Kita membeli imajinasi itu gitu. Nah, seperti tadi fenomena keagamaan. Ketika agama menjadi bagian dari televisi sebagai sebuah industri, maka imajinasi tentang keagamaan itu kan harus mengikuti imajinasi, bayangan-bayangan yang pas untuk televisi kan. Apa itu? Imajinasi yang menjual. Nah itu yang saya maksud dengan imajinasi secara garis besar gitu. Artinya apa? Artinya ketika imajinasi itu sudah menjadi ada istilah dalam kasus hadis imajinasi populer. Jadi
imajinasi itu apa yang ada dalam pikiran kita keluarkan. Nah, imajinasi populer adalah yang ada di pikiran kita hal-hal yang dangkal, yang permukaan, yang lucu-lucuan, yang menghibur. Tidak ada dalam pikiran kita hal-hal yang rumit, kompleks, berpikir, serius. Nah, kita cobakan ke televisi. Ada nggak di televisi hal-hal yang berpikir, serius, kompleks, perlu pembuktian ilmiah? Ada nggak itu? Perlu diteliti, tapi saya berasumsi tidak ada gitu. Semua hal itu dibuat menjadi permukaan, dangkal, mudah dicerna, tidak perlu mikir. Karena kalau sudah kita nonton televisi mikir, maka rating televisi pasti anjlok. Maka dibuatlah acara-acara yang tidak perlu mikir. Nah, itu yang disebut dengan imajinasi populer. Imajinasi populer itu imajinasi yang permukaan, rendah, sederhana, tidak perlu riset yang mendalam,